Halo guys, perkenalkan kita dari FK Unpad Angkatan 2017. Kita pengajar aorta nih guys. Ada aku, Dewi Rani. Aku Imel. Aku Anissa. Nah sekarang kita mau ngapain sih? Kita tuh sekarang mau ngejawabin Q&A dari khususnya kayak mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk FK. Kira-kira apa aja sih pertanyaannya tuh yang paling sering coba? Jadi itu kayak mitos atau fakta gitu ya. Jadi iya berarti artinya Sesuai itu kenyataan. sesuai ya. Kalau tidak itu artinya mitos. Oke. Nah oke. Langsung aja ya guys, kita coba nih. Pertama, apa bener ya FK Unpad itu berada di Bandung? Tidak! Sebenarnya FK Unpad di mana sih guys? Jatinangor. Kalau nggak tahu Jatinangor itu di mana? Jatinangor itu ada di Sumedang, di Kabupaten Sumedang guys, bukan di Iya. Bandung. Jadi itu adalah sebuah kecamatan yang ada di pinggiran Sumedang gitu. Jadi kalau kalian masuk FK Unpad jangan kaget kalau kalian tuh bukan di Bandung tapi di Jatinangor. Tapi tenang aja, koasnya itu tetap di Bandung kok, di RSAS. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nih, apakah anak FK Unpad tuh gaya hidupnya sehat? Tidak. Kita semua tuh sukanya micin-micin, sukanya yang tinggi-tinggi gula gitu. Karena buat bikin melek juga sih guys soalnya. Yang nggak sih? Iya. Kayak kopi maksudnya. Micin juga bisa bikin melek sih sebenarnya. Oh, oke. Sama ini sih kalau di Nangor tuh kayak banyaknya makannya ayam goreng. Kayaknya Goreng-goreng semua pokoknya goreng-goreng. iya. Kayaknya kalau misalnya ayam punah, kehidupan kita juga punah gitu, guys. Next, pertanyaan ketiga. Apakah anak kedokteran selalu belajar? Tidak. Jadi buat teman-teman yang ngira aduh anak FK tuh 24 jam belajar terus, enggak kok guys, kita juga punya kehidupan gitu ya. Kita masih bisa bucin, masih bisa jalan-jalan, bisa organisasi, bisa ngembangin soft skills, bisa jualan online, tenang aja. Iya, bahkan ada yang mulai entrepreneur dari sekarang gitu. Iya benar banget. Udah gitu juga di di Nangor tuh juga banyak kok tempat-tempat main ya, kayak ada Jatos gitu lah ya. Terus juga tempat nongkrong kayak Ceko atau yang lain tuh banyak lah tempat nongkrong lah. Terus next guys, Oke, pertanyaan keempat. apakah anak kedokteran bawa buku yang berat-berat? Tidak. Jadi jangan mengira kalau kita tuh bawa textbook kemana-mana, bawa sobota 3 jilid, bawa more gitu. Enggak. Tapi emang kita suka bawa buku yang tebal itu kalau misalnya ada lab anatomi, karena lab anatomi itu harus bawa textbook dan atlasnya gitu. Jadi emang bawa. Tapi nggak setiap saat, tenang aja. Oke. Jadi kesehatan bahunya dan punggungnya masih bisa untuk dipertahankan. Iya, dan kita tuh sebenarnya kita juga punya buku-buku yang berat, cuma kita ya bacanya tuh di kosan gitu, nggak selalu kita bawa. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan nomor 5. Nah, apakah anak kedokteran gaya hidupnya tinggi? Tidak. Tapi sebenarnya itu relatif sih, kembali lagi ke orang-orangnya. Mungkin kalau kayak aku gitu, aku tuh biaya hidupnya kayak sebisa mungkin buat ditekan sih. Iya sama sih, sebisa mungkin bisa buat nabung lah. Iya, betul sekali. Iya, terus kalau misalnya mau ditekan tuh ya seenggaknya kalian ya ada yang masak sendiri, atau ada satu hari di mana kalian tuh nggak hedon, belinya ya makanan yang biasa-biasa aja kayak yang di warteg. Itu kayak sehari kalian juga bisa kok 20 ribuan atau kurang dari itu. Iya, paling kalau hedon mungkin sebagai reward aja kalau abis oka Iya, gitu, abis ujian tuh Bener. bisa. Iya. Next, pertanyaan Oke. ke-6. Apakah ospek dikunci bersama mayat? Tidak. Ini nggak tahu ya kalau misalnya di FK lain, tapi di FK Unpad tuh kita nggak ada ospek yang dikunci bareng kadaver sama berjam-jam terus mengidentifikasi. Enggak ya, kita senang-senang aja gitu ya. Dan note juga kalau misalnya mau lihat mayat atau kadaver itu ada etikanya. Jadi nggak sembarang orang bisa megang, bisa lihat. Itu nggak kayak gitu ya guys. Jadi nggak semudah itulah kita bisa lihat kadaver tuh, nggak kayak lihat terus pegang-pegang tuh nggak boleh banget sih sebenarnya. Nah, bahkan kita sebelum lab anatomi biasanya sebelum megang kadaver kita berdoa untuk kebaikan kadaver dan makasih juga ke kadavernya. Jadi kadaver tuh tidak sebecanda itulah. Iya, betul. Mereka adalah guru terbaik. Kalau nggak ada mereka kita nggak bisa belajar anatomi dan bagaimana visualisasi dari internal organs yang sebenarnya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ospek juga, meskipun kita sampai malam, itu juga sebenarnya tuh kita dididik dan diperkenalkan lah gimana tuh FK Unpad biar kita tuh lebih mudah beradaptasi sebenarnya kayak gitu. Betul sekali. Oke, pertanyaan ke-7. Apakah anak FK Unpad beli kadaver? Tidak. Jadi gimana sih guys sebenarnya tuh yang beli kadaver itu gimana?
tahun kita sih nggak ada ya beli-belian kadaver kayak gitu di FK Unpad, dan kita juga menggunakan kadaver di lab anatomi aja. Iya, dan kadaver tuh emang karena kita juga FK Unpad tuh dari RSAS, jadi kadavernya tuh dari RSAS, kita nggak usah beli sebenarnya. Dan katanya juga sekarang FK yang lain juga nggak ada tuh cerita-cerita tentang beli kadaver. Betul banget. Ya mungkin itu ada cuma tahun-tahun yang udah lama kali ya. Gitu. Oke, next ya. Next, pertanyaan ke-8. Apakah buku anak-anak kedokteran itu mahal? Ya, kayak ini semua orang bakal bilang ini mahal gitu. Apalagi buat maba-maba tahun 1 gitu, pasti kan pada ngeborong buku, textbooks, atlas gitu kan. Termasuk aku juga sih sebenarnya. Iya, dan aku juga mau nekenin ya emang mahal ya karena bikinnya juga susah gitu sebenarnya. Iya, nggak mungkin lah kayak buku anatomi itu tuh dia bikin bukunya tuh lama banget dan susah banget. Dan ada beredisi-edisi gitu, nggak mungkin kayak dia ngejual dengan harga murah. Perjuangan bikin bukunya juga udah wow. Iya, sebenarnya lebih ke arah untuk menghargai penulis gitu ya, printingnya juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya suatu penelitian itu kan juga gak murah, dan itu tuh pasti mahal dan butuh pemikiran orang-orang cerdas di luar sana kayak gitu. Jadi worth it sih menurut aku kalau emang bukunya mahal-mahal juga. Dan itu juga bukunya biasanya lama gitu loh dipakainya, nggak mungkin 1 semester 2 semester doang, terus itu kayak pasti dari awal sampai akhir tuh dipakai gitu. Long term use gitu sih ya buku-buku textbooksnya. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 9. Ya, apakah anak kedokteran itu punya siklus tidur sendiri? Iya, bener. Iya, bener juga bener. Kalau buat aku sendiri sih aku punya siklus tidur ya, bisa ya sehari bisa lah 5 jam 6 jam itu bisa. Kalau aku tidur sehat 8 jam. Ya aku 6-7 jam lah, pokoknya pasti ada waktu tidur lah, nggak mungkin kayak nggak tidur ya kali. Iya, soalnya kalau misalnya nggak tidur tuh udah kerasa bakal halu, pusing gitu loh jadinya. Mungkin kalau nggak tidur kita kalau koas kali ya, jaga malam. Mungkin lah ya. Iya, betul. Next pertanyaan ya guys. Oke, nomor 10. Nomor 10. Apakah anak FK itu suka main TikTok? Iya. Enggak sih. Kita suka sih. Iya. Seru soalnya TikTok seru kok. Sekali olahraga. Olahraga. NB soalnya belum coba, ntar kita ajakin pasti dia kayak ketagihan. Kita bisa coba bisa gini-gini doang guys. Yang begini. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Nomor 10. Apakah anak FK nggak pernah libur? Enggak sih. Kita libur kok, cuman sebentar. Kita menjadi mahasiswa yang paling terakhir pergi dari Nangor dan hingga pertama di Nangor. Ya, betul sampai kayak dari kita tuh libur pas semua toko tuh udah tutup semua, jadi kita bingung kadang makan di mana. Terus pas udah kita datang, toko-tokonya belum pada buka juga. Even itu fotokopian belum pada buka, guys. Iya banget. Jadi kita tuh di antara di antara fakultas lain yang liburan bisa sampai 2 bulan, kita tuh cuma 2 minggu guys liburnya gitu. Betul banget. Dan memaksimalkan waktu banget di 2 minggu itu. Udah deh, kita nggak usah belajar dulu gitu. Refreshingnya bener-bener gitu ya. Ayo next, pertanyaan ke-11. Ini udah terakhir loh ternyata. Oh udah. Oke. Apakah mahasiswa FK Unpad sombong? Enggak, literally enggak. Cuman mungkin kalau misalnya ketemunya kayak ke orang nggak kenal, mungkin takutnya kalau kita nyapa duluan takutnya jadi awkward gitu nggak sih? Jadi Kayak itu pasti bukan anak FK doang sih, semua orang juga pasti kayak gitu kan. Nggak sombong kok mereka, makan renyah-renyah. Iya renyah. Mungkin ya karena kita juga lingkungannya hidupnya di situ-situ aja gitu loh, jarang ke fakultas lain. Jadi mungkin karena itu jadi kita nggak kenal gitu. Tapi kalau misalnya ada teman di fakultas lain juga kita berinteraksi kayak biasa, kita friendly kok. Bahkan jujur aja dulu aku sama teman-teman OKK aku sangat bonding. Sangat bonding, mau berencana buat foto studio tapi nggak jadi-jadi. Jadi curhat. Jadi OKK aku enggak sih, cuman OKK aku, kita makan-makan yuk ya, kita makan-makan gitu. Iya, dan aku juga ada waktu itu pernah ikut KMBU atau komunitas mahasiswa Bogor Unpad, itu juga kayak seru banget kok, kita saling nyapa, saling ngobrol-ngobrol sama fakultas lain gitu, nggak cuma FK doang. Oke. Nah kira-kira itu sih lisis pertanyaan yang sering ditanyain sama maba-maba nih, terutama atau yang mau masuk FK. Semoga ini bisa membantu. Salam dari Aorta. Dadah.